Hanya bisa itu. Sang ayah, aku besok mau kerja. Oh, engkau pikir istrimu nggak kerja? 24 jam dia kerja, jemaah. Maka di sini hendaklah para laki-laki memberikan nafkah yang layak sama istrinya. Jangan istrinya sudah hamil, melahirkan, menyusui, masih disuruh berangkat kerja. Masih disuruh cari duit. Mana tanggung jawabmu sebagai laki-laki? Ada laki-laki yang setengah laki-laki, jemaah. Engkau jadilah rijal. Makanya pernah ini di Amerika. Ya Allah, di Niagara sana, di air terjun Niagara, ada seorang syekh ke sana lihat itu. Tahu-tahu ada perempuan Amerika manggil syekh ini, "Hey, ta'al, come here," kata dia. Datang dia ini. Aku dengar katanya di Arab sana perempuan-perempuan itu dizalimi di sana. Mereka tidak mendapatkan kebebasan, tidak mendapatkan hak mereka. Apa kata syekh ini? Oh, engkau salah informasi. Engkau salah informasi. Engkau tahu perempuan-perempuan di tempat kita, mereka adalah ratu-ratu dan permaisuri bagi kita. Kerjanya kita laki-laki ini hanya terima kasih. Terima duit, kasih istri. Terima duit, kasih istri. Itu kerjanya kita. Nah, perhatikan jamaah. Dijadikan ratu sebenarnya wanita. Suami yang berkeringat, suami yang dimarahin di kantor, capek kerja dapat duit, berikan kepada istrinya. Tapi ada sebagian yang berpikiran cara seperti ini dalam berumah tangga itu salah. Perempuan tidak mendapatkan haknya, lu gimana? Jangan sampai perempuan itu dieksploitasi. Di rumah disuruh melayani suami, di rumah disuruh mendidik anak, kemudian disuruh keluar cari duit, membantu suami cari duit. Tanggung jawab. Makanya Islam itu nggak kenal dengan yang namanya child free. Nggak kenal. Bahkan disuruh banyak anak. Istri mungkin capek. Enggak, dalam Islam istri nggak boleh capek. Suami biar yang capek untuk itu. Maka ingat, hak nafkah ini tolong diperhatikan agar dapat sakinah. Kalau istri itu dicukupin, Masya Allah jamaah. Punya anak dikasih hadiah. Punya anak satu dikasih hadiah emas 1 kilo. Insya Allah. Punya anak kedua dikasih hadiah emas 2 kilo. Kira-kira dia mau berhenti punya anak? Nggak bakalan. Bang, besok punya anak lagi. Bismillah. Karena dihargain istrinya. Kadang-kadang sebagian kita istrinya punya anak, istrinya menyusuin, nggak dikasih apa-apa. Apa apresiasi kita kepada perjuangan dia? Jamaah. Pernah datang seorang sahabat kepada Nabi SAW. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, ma yudhibu ma'arrat ar-radha'ah?" Wahai Rasul, apa yang menghilangkan celaan dari menyusukan anak kepada orang itu? Jadi dulu di Arab itu banyak ibu susu. Nabi SAW disusuin di kampungnya Halimah Sa'diyah selama 2 tahun. Setelah anak itu disusui 2 tahun, kita kasih hadiah apa buat ibu susunya itu? Kalau bicara gaji, dia dapat gaji sudah. Tapi ada bonus. Ya, bayangkan Islam berbicara tentang hal itu. Kata Nabi SAW, ghurratu amatin au abad. Engkau kasih budak yang bagus, perempuan atau laki-laki kepada ibu itu. Itu bonus diberikan bukan kepada ibu kandung. Kepada ibu susu. Gimana kalau yang menyusui adalah ibu kandungnya sendiri? Apa yang diberikan? Makanya tatanan rumah tangga dalam Islam itu indah sekali jemaah. Kalau kita belajar. Tapi kebanyakan kita nggak belajar. Dan banyak wanita disekolahkan sama bapaknya. Sampai tinggi. Apa kata bapaknya? Nah, engkau bekerja nak. Supaya nanti kalau engkau diceraikan sama suamimu, engkau sudah punya pekerjaan. Ini belum nikah, sudah bicara cerai. Nanti kau diceraikan sama suamimu. Enggak. Jangan takut. Loh, gimana Ustaz? Kalau wanita ibu rumah tangga, kemudian dia bercerai, dia nggak punya pekerjaan. Innallaha huwar razzaq. Engkau tahu, tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini, kecuali Allah yang kasih rizki. Bapak-bapak, istri-istri kita nggak pernah makan rizki kita. Enggak. Dia makan rizki dia sendiri. Anak-anak kita nggak pernah makan rizki kita.
dia makan rizki dia sendiri. Maka jangan pernah takut tatkala suami meninggal dunia, ketika di PHK atau apapun yang terjadi, yakin yang kasih rezeki Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika ada hubungan, engkau wajib memberikan nafkah kepada dia. Ketika berpisah, rezekinya masing-masing. Itu hak harta. Yang kedua, ada hak pendidikan. Bapak-bapak ini punya kewajiban mendidik istrinya. Karena memang ketika terjadi pernikahan, suami itu jadi surga dan nerakanya istri. Makanya ada tugas besar dari Allah buat para suami. Coba dibuka firman Allah di surat At-Tahrim ayat 6. Nah, silakan dibaca. Surat At-Tahrim ayat 6. Udah dapat? Mic-nya di mana? Fadhal. Surat At-Tahrim ayat 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang di rumahnya, seorang suami akan menyelamatkan istri. Ketika ada yang menyakiti istrinya, seorang suami akan pasang badan menyelamatkan istrinya. Bagaimana ketika seorang istri ditarik malaikat ke dalam neraka, bisakah engkau menyelamatkan istrimu? Coba engkau tanyakan. Itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jamaah, ketika terjadi gempa, bagaimana sikap ayah? Dia akan lari, tapi kadang-kala lari sendirian, tidak memikirkan istri dan anaknya. Sedangkan kau punya tugas menyelamatkan mereka dari api neraka. Tidak ada satupun di antara kita kecuali akan melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Bicara sandang, pangan, papan, iya. Kita udah bicarakan itu. Amr ibn Qais al-Mullai, dia pernah mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha 'inda Allah. Sesungguhnya seorang wanita boleh jadi dia akan menggugat suaminya di hadapan Allah nanti. Bagaimana dia menggugat suaminya? Dia mengatakan, ya Rabbi hadza zawji. Wahai Rabbku, ini suamiku nih. Ma'allamani wa la addabani. Dia enggak pernah ngajarin aku. Enggak pernah dia mendidik aku. Innama ya'tini bi khubzis suq. Dia cuma datang bawa roti dari pasar. Dia hanya menyediakan sandang, pangan, papan. Karena dia berpikir itu kewajiban dia kepada istrinya. Padahal bapak-bapak sebagai seorang suami harus ajarin istrinya. Ketika dia tidak punya pendidikan yang cukup dalam ilmu agama, datangkan guru. Kalau enggak, bawa istrinya, bawa anak-anaknya ke majelis ilmu. Bawa istrinya, istriku engkau sana. Anak-anak ayo sama bapak. Engkau nanti ketika ditanya sama Allah, ya Allah aku enggak punya ilmu yang cukup, tapi aku sudah bawa istri dan anakku untuk mendengarkan ayat-ayatmu dibacakan. Untuk menyimak sabda-sabda nabimu disampaikan. Aku sudah bawa. Ini kewajiban suami. Mengingatkan istrinya sholat. Mengingatkan istrinya puasa. Diajak istrinya melakukan amalan-amalan kebaikan. Itu hak istri dan kewajiban para suami. Maka jangan sampai dilupakan. Adapun yang menjadi kewajiban istri atas suaminya. Ya, yang pertama ketahuilah ibu-ibu, kalau suami itu pemimpin. Kita tahu haknya pemimpin di mana-mana itu harus ditaati. Taat kepada perintah suami selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Dipanggil suami,
Kalau ingin sakinah, mawaddah, rahmat, tinggalkan semua kesibukan. Lagi masak, dipanggil sama suaminya, fulana, matikan kompornya. Anaknya lagi nangis, dipanggil sama suaminya, bagaimana? Tinggalkan anaknya. Tinggalkan, datang ke suaminya. Kalau bayi nangis gampang ditimang-timang, nanti diem. Tapi kalau suaminya yang nangis, nggak kuat ibu nimang suaminya. Nah, siapa yang kuat? Sudah lebih baik yang kecil biar nangis, yang penting suaminya nggak ribut. Taat dan patuh sama suami. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha." Kalau perempuan itu salat yang 5 waktu, bas. Nggak ada salat sunnah ba'diyah wala qabliyah, dia cuma 5 waktu salatnya. Puasa cuma bulan Ramadan. Tapi dia taat sama suaminya. Patuh sama suaminya. Menghargai suaminya, menjaga kehormatan dirinya. Maka akan dikatakan kepada dia, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Hak yang kedua, harus memperkenankan suaminya menikmati dirinya. Jadi ibu, kalau suami ada perlu, jangan bilang capek, tapi katakan siap. Siap bapak-bapak? Ibu-ibu ini kalau suaminya pulang ke rumah, jangan ditanya dari mana. Ditanya apa? Ditanya mau apa. Soalnya bapak-bapak kalau ditanya dari mana, dia lebih baik ke warung. Karena ketika dia ke warung nggak pernah ditanya dari mana. Ditanya apa kalau ke warung? Mau apa? Nanti habis makan, mau minum apa bapak? Ya Allah, kok di rumah nggak ada yang kayak gini ya? Di rumah ditanya dari mana ini itu. Rasul SAW mengatakan, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, apabila seorang lelaki memanggil istrinya ke ranjangnya, ke tempat tidurnya. Jadi dulu jamaah, tempat tidur itu ada banyak. Tempat tidur istri. Udah mau habis waktunya jamaah. Jam berapa? Siap. Baik. Suami punya ranjang sendiri, punya kasur sendiri. Istri punya kasur sendiri. Pembantu punya kasur sendiri. Tamu punya kasur sendiri. Jadi nggak seperti sekarang ya, kasurnya besar, cukup buat suami istri. Suami kalau punya perlu sama istrinya, dipanggil istrinya. Mungkin istrinya sama anaknya menyusui di kasur dia. Dipanggil. Ada istri yang nggak mau. Fa'abat, kalau dia menolak panggilan suaminya, fabata ghadban 'alaiha la'anathal malaika hatta tusbih. Terus suami marah, maka istri itu akan dilaknat malaikat sampai subuh. Kenapa seperti itu, Ustaz? Bukankah ini termasuk mengeksploitasi wanita? Enggak. Ini rumah tangga. Karena boleh jadi suamimu ini di luar, di tempat kerja, melihat perempuan yang dia ingin menjaga kehormatan dirinya, pulang dia ingin menyalurkan syahwatnya kepada istrinya. Tahu-tahu istrinya nggak mau, jemaah. Setan akan hadir. Setan akan membisikkan, aduh, engkau kayaknya cari perempuan di luar lebih baik, ini istrimu tidak melayani. Maka hati-hati. Tolong para istri ini berusaha melayani suaminya. Capek, lelah, minum apalah biar sehat. Suami juga tahu diri, kalau istrinya capek, dipijetin dulu. Sakinah jemaah. Supaya dapat sakinah. Yang ketiga, seorang istri nggak boleh membolehkan orang lain masuk ke rumah kecuali dapat izin dari suami. Seperti itu. Jangan ada laki-laki masuk ke rumah kecuali ada izin dari suami. Kemudian yang selanjutnya, kalau nggak boleh memasukkan orang, dia juga nggak boleh keluar rumah
kecuali dengan izin dari suaminya. Kemudian ya seorang istri harus melayani suaminya dengan cara berterima kasih kepada suaminya, menghargai suaminya, bersyukur kepada suaminya. Karena kebanyakan wanita masuk neraka gara-gara tidak berterima kasih kepada suaminya. Maka tolong para wanita belajar untuk menjadi istri yang lebih baik lagi, menghargai suaminya. Semoga dengan itu rumah tangganya menjadi rumah tangga yang diridhain Allah Azza wa Jal. Di situ ada sakinah, mawaddah dan rahmah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin sekilas tentang bagaimana makna dari ya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.